Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Laksana Cilagan MPD. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya Diza Afriyah dengan NIM 2202111004 akan memaparkan analisis laporan PTK yang telah saya unduh. Adapun laporan yang akan saya paparkan ini berjudul peningkatan hasil belajar materi indah yang berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8C SMPN 1 Tamiang Layang. Untuk latar belakang, adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini didasari oleh hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 8C SMPN 1 Tamiang Layang. Dari hasil ulangan itu, pada materi indahnya berpuisi, siswa itu masih rendah. Di bawah standar ketuntasan minimal di bawah KKM itu 66. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keadaan seperti di atas ini adalah yang pertama itu kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa Indonesia itu masih rendah. Itu faktor yang pertama ini, faktor kognitif. Ini dapat dilihat dari hasil ulangan yang masih rendah. Untuk yang faktor yang kedua itu pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Faktor kedua ini dilakukan melalui observasi, namun di latar belakang tidak dicantumkan. Yang ketiga itu siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia, hanya sebagai hafalan saja. Nah, untuk faktor yang ketiga ini faktor yang umum digunakan, yang mana faktor ini hanya bersifat justifikasi peneliti saja. Lalu ada kajian teori. Untuk teori pertama mengenai hasil belajar, peneliti menggunakan teori Bloom dalam Sujana pada tahun 2012. Teori ini dapat dikatakan mutakhir karena rentang tahunnya itu 10 tahun dari penelitian yang dilakukan. Lalu teori kedua, pembelajaran saintifik. Di sini peneliti tidak memasukkan teori dari ahli, sehingga teori yang digunakan tidak dapat dikatakan mutakhir. Begitupun dengan yang ketiga, teori berpuisi, teori yang ketiga, di sini juga tidak menggunakan teori yang mutakhir atau tidak ada pendapat ahlinya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan datanya ini ada dua, yaitu observasi dan tes hasil belajar. Observasi ini dilakukan oleh guru dan kolaborator selama proses pembelajaran berlangsung, menggunakan lembar observasi. Lalu untuk instrumennya itu ada tiga, ada lembar tes atau ulangan harian siswa yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswanya. Lalu yang kedua ada lembar observasi siswa. Yang ketiga itu ada lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Pada siklus pertama ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ini perencanaan, yang mana perencanaan ini melakukan persiapan seperti mempersiapkan RPP sesuai metode pembelajaran, membuat lembar kerja siswa atau LKS, dan menyusun lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga itu ada observasi. Ini dilakukan untuk mengamati partisipasi siswa dalam kelas, peneliti, dan kolaborator dapat mengamati atau melihat hasil belajar dan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Pada tahap observasi inilah peneliti dan kolaborator melihat apakah pembelajaran yang dilakukan ini sudah berjalan baik atau masih ada kekurangan dalam pembelajaran. Lalu terakhir itu ada refleksi. Pada tahap ini, guru dan kolaborator mengetahui atau menilai pembelajaran setelah dilakukannya observasi. Pada refleksi siklus 1 ini terdapat kekurangan, yaitu yang pertama itu siswanya tidak fokus pada pengisian LKS, sehingga ada bagian tertentu dari LKS yang tidak terisi dengan sempurna. Yang kedua, siswa banyak melakukan hal-hal yang di luar konteks pembelajaran, seperti banyak bermain-main dengan teman sekelompoknya. Yang ketiga itu, di antara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pembelajaran itu sendiri.
Lalu ada siklus kedua. Langkah-langkah pada siklus kedua ini sama dengan langkah-langkah di siklus pertama, yang mana di tahap perencanaan ini dimulai dari mempersiapkan EPP, lembar kerja atau LKS, dan lembar observasi guru dan murid. Jadi sebelum masuk ke siklus kedua ini, dari temuan pada siklus pertama tadi kan ada kekurangan. Jadi peneliti membuat strategi baru untuk mengurangi penyebab kekurangan pemahaman siswa tersebut yang akan diterapkan pada siklus kedua ini. Lalu pada tahap pelaksanaan ini, lalu yang kedua dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang ketiga, observasi, yang mana guru dan kolaborator itu mengamati hasil belajar siswa dan melakukan pencatatan. Dan terakhir ada refleksi, yang mana di bagian refleksi ini sendiri peneliti itu memperbaiki atau memperbaiki kesalahan yang ada di kekurangan yang ada di siklus pertama tadi. Yang diterapkan itu perbaikannya, untuk masalah pertama, peneliti menugaskan 3 orang pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS itu terisi. Dengan cara ini, data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa itu lebih memahami materi pengelompokan baru, agar mengurangi siswa yang saling bermain dengan temannya. Sedangkan masalah ketiga itu, peneliti memberikan penjelasan yang lebih detail tentang materi indahnya berpuisi, khususnya untuk pertanyaan yang sulit atau tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Untuk penjelasan ini, peneliti itu dibantu oleh kolaborator sendiri. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi pada teknik analisis data ini, peneliti sendiri menggunakan teori Ari Kunto, yang mana teori ini ketuntasan klasikal jika siswa mendapat nilai 66 ini berjumlah 85% dari jumlah siswa yang masing-masing dihitung dengan rumus. Dapat kita lihat pada data siklus 1, di sini jumlah nilai keseluruhannya itu ada 2.270, dan rata-ratanya itu ada 70,9. Cara menghitungnya dari jumlah data ini dibagi jumlah siswa. Jadinya 2.270 dibagi 32. Dapatlah di hasilnya 70,9. Dan di sini peneliti memasukkan ketuntasan klasikalnya itu sekitar 78,1%, yang mana ini belum termasuk tuntas atau dia dikatakan tidak tuntas, karena yang menurut teori yang dipakai peneliti itu teori Ari Kunto tadi, jika siswa yang mendapat nilai 66 ini berjumlah 85% dari seluruh kelas, sedangkan di sini hanya terdapat 78,1%. Jadi dia belum tuntas. Lalu dilihat dari data pada siklus kedua, yang mana nilai hasil ulangan penjumlahan hasil ulangan keseluruhan siswa itu berjumlah 2.450 untuk mencari rata-ratanya, dengan rata-rata 76,6. Untuk mencari rata-ratanya ini sama dengan yang tadi, bahwasanya jumlahnya ini tadi dibagi dengan seluruh siswa. Jadi jumlahnya ini 2.450 dibagi 32. Dapatlah hasil 76,6. Di sini peneliti membuat ketuntasan klasikalnya ini sebesar 90,6%, yang mana ini masuk ke kategori tuntas, karena yang mendapatkan nilai 76,6 ini berkisar 90,6% siswa dari keseluruhan yang ada di kelas. Sekian hasil pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.